Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News kali ini. Sahabat Indonesia, musuh terbesar dari pendewasaan politik adalah KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu bentuk nepotisme adalah politik dinasti yang berbeda dengan dinasti politik. Nah, kita mau bincang-bincang mengenai politik dinasti kali ini. Karena kita mendengar ada anak presiden dan menantu presiden yang mencalonkan diri sebagai kontestan di dalam pilkada sebentar lagi. Bagaimana ini skenario atau konstelasinya? Bersama saya sudah ada Rudy S. Kamri, seorang penulis sosial politik. Bagaimana nih Mas Rudy? Nepotisme. Oke, terima kasih. Napas panjang dulu. Oke, terima kasih Mas Andri. Ini jujur saja saya sebagai pendukung Pak Jokowi agak menyayangkan, gitu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yang ada dua hal. Yang pertama adalah mengapa harus dibiarkan putra dan menantunya untuk ikut kontestasi pilkada di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang belum berakhir. Ini menimbulkan suatu kecurigaan bahwa ada yang tadi Mas Andi sampaikan, ada nepotisme, gitu ya. Meskipun ini tidak letterlah merupakan politik dinasti, gitu ya. Tapi memang wacana ke arah sana tidak bisa dielakkan, gitu. Karena apapun terjadi, orang memilih si putra dan menantunya ini pasti ada pertimbangan nama Jokowi di belakangnya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kejadian yang kemarin ini sangat disayangkan, tanggal 17 Juli, hari Jumat itu, pada saat Presiden memanggil Purnomo. Purnomo ini adalah wakil wali kota Solo yang sebetulnya sebelumnya itu dijagokan oleh DPC PDIP Solo untuk menjadi calon wali kota. Kemudian disalib di tikungan oleh putra Presiden dan ternyata rekomendasi dari PDIP jatuh ke tangan putra Presiden. Apakah ini ada pengaruh karena kekuasaan dari pusat yang melakukan penekanan? Tidak bisa dielakkan. Jadi wacana seperti itu saya tidak bisa menyalahkan karena itu memang secara telanjang dan kasat mata ini bisa terjadi. Dan saya jujur saja agak menyayangkan juga mengapa harus Presiden memanggil Pak Purnomo gitu. Jadi pada saat Pak Purnomo press conference itu menyampaikan dengan apa adanya gitu ya, terkesan kelihatannya Presiden melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan gitu ya. Apa itu ya? Jadi mengapa harus Presiden menyampaikan tentang pemberitahuan rekomendasi dari DPP PDIP? Kenapa mesti diundang ke istana, disampaikan langsung ke Pak Purnomo? Harusnya biarkan sajalah itu masalah internal PDIP gitu. Jadi Presiden tidak perlu ikut campur gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah kesan publik Presiden ikut terlibat dalam pilkada ini gitu ya. Inilah yang menimbulkan kesan adanya politik dinasti. Gitu ya. Jadi ada campur tangan kekuasaan, aji mumpung lah bahasa terangnya begitu ya. Mumpung ayahnya berkuasa sehingga bisa melakukan banyak hal atau sesuatu hal di belakang layar untuk menggolkan proses rekrutmen oleh partai politik. Saya beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan November awal Mas Andri, sudah menuliskan hal ini. Jadi bahwa saya sangat menyayangkan kenapa Presiden membiarkan atau mungkin merestui putra dan menantunya ikut kontestasi pilkada. Apa sih implikasinya Mas Rudy ini? Sebetulnya kan kalau dia mau ikut, selama dia mengikuti proses yang biasa-biasa saja, yang normal-normal, ya oke-oke aja, asal prestasinya memang bagus gitu ya. Ada dua hal. Yang pertama, kalau menurut undang-undang memang tidak ada yang dilanggar. Tidak ada aturan apapun yang dilanggar oleh Gibran maupun Bobi kalau dia ikut pilkada tahun 2020. Tidak ada satupun yang dilanggar. Itu hak warga negara. Hak warga negara. Tapi Mas Andri, dalam politik di Indonesia ini, di atasnya itu ada yang namanya etika. Nah, ini yang menurut saya yang kurang pas. Kepantasan ini yang kurang pas. Itu satu. Yang kedua, secara objektif, kalau boleh saya menilai, ini putra Presiden ini menurut saya dalam tanda kutip belum layak, belum matang untuk maju menjadi seorang kontestan karena tidak ada rekam jejak dan beberapa tahun terakhir juga tidak terlihat prestasi apapun. Jadi saya kira ini agak prematur gitu ya, dipaksakan dan ini menurut saya akan bisa menjadi backfire buat Presiden.
Oh, oke. Iya. Backfire kenapa? Karena ada penyanderaan politik atau bagaimana? Nah, yang pertama adalah Presiden tersandera oleh Oke. partai-partai karena otomatis untuk menjadi calon itu kan harus membutuhkan rekomendasi partai, Ya. ya. Entah itu partai PDIP atau partai yang lain gitu ya. Dan otomatis itu secara ebuh pakebuh pasti akan terjadi Ya. rasa ketidakenakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga bagi pendukung Jokowi yang lain, termasuk saya gitu, sangat menyayangkan gitu. Kita berharap sebetulnya boleh maju, tapi lebih elok kalau dilakukan setelah presiden selesai menjabat gitu. Iya. Jadi lebih enak ada legacy atau warisan etika dan kepantasan yang diwariskan oleh presiden gitu ya. Iya. Dan karena Mas Andri perlu dikasih tahu bahwa kami dan mungkin Mas Andri juga dan beberapa orang yang lain waktu itu mendukung Presiden Jokowi karena kita melihat Presiden Jokowi ini berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain gitu Iya. ya. Mas Rudi menyebutkan di situ kan dalam tulisannya berbeda dengan Soeharto, berbeda dengan Megawati, berbeda dengan SBY. Iya. Karena semua keluarga besarnya Iya. berbondong-bondong ikut di dalam kereta politik itu. Nah, termasuk Jokowi mestinya berbeda. atut yang di Banten kan? Termasuk Atut Tausiah di Banten. Iya, ini sangat Dan di berbagai daerah banyak loh gubernur-gubernur juga. Iya. Jadi seharusnya saya berharap sebenarnya secara pribadi Pak Jokowi meneladani hal itu ya, tidak dilakukan agar ada warisan yang indah bagi pemerintahan Pak Jokowi. Dan ini Mas Andri, kalau kita menyikapi apa namanya ungkapan Pak Purnomo itu sangat khas Jawa, Mas. Sangat khas Jawa itu. Iya. Kritikan khas Jawa Iya, gitu ya. dia bilang bahwa oh saya tidak ada masalah, itu realitas politik, mungkin karena Gibran putranya presiden gitu ya. Yang kedua dia lebih muda, akhirnya rekomendasi jatuh ke Gibran. Ini tertara tersirat, Pak. Kalau orang Jawa memaknainya adalah kekecewaan yang dalam. Iya. Ya, ini yang harus diwaspadai. Dan satu lagi Mas Andri, yang mungkin kami takutkan ini adalah ini kayak umpan lambung gitu. Dan ternyata benar. Saya melihat PKS sudah ancang-ancang akan menangkap Pak Purnomo. Ya, ini dinamika politik yang bisa mencelakakan presiden sendiri nantinya. Iya. Kalau problemnya begini, kalau nanti Pak Purnomo benar-benar dicalonkan oleh PKS gitu ya, mungkin dengan dukungan partai yang lain, ini benar-benar bisa menjadi tantangan yang serius buat Gibran. Oke. Karena apa? Di sana kekuatan kelompok Islam juga kuat di daerah Solo, Solo Raya terutama di sekitar itu. Abu Bakar Basir di daerah sana gitu ya, masih kuat juga kelompok 2. Yang kedua ada beberapa orang pendukung Jokowi yang tidak serak gitu ya. Yang ketiga ada lagi nih Mas, ada kader-kader PDIP yang dulunya mendukung Pak Purnomo, ini juga bisa kecewa juga. Ya. Ini yang harus diantisipasi dengan serius gitu ya. Ya. Tapi apapun sudah terjadi Mas Andri. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa diantisipasi. Saya jujur saja tidak mengharapkan backfire ini sampai ke presiden gitu ya. Sampai saya sedih, sahabat Indonesia sedih banget Mas Andri, ada ungkapan harusnya kantor tim pemenangan Gibran itu di Istana Negara. Itu kan sindiran yang luar biasa, tidak enak gitu loh. Iya. Tapi saya bisa mengerti gitu loh, karena menurut saya, mohon maaf, presiden juga melakukan blunder. Gitu ya. Blundernya kenapa dia harus memanggil Pak Purnomo ke istana gitu ya? Apakah tidak bisa dilakukan dengan diam-diam gitu ya, tanpa harus diendus oleh publik atau media gitu ya, sehingga Pak Purnomo dengan nothing tulus menceritakan apa adanya gitu ya. Sehingga soal apalagi ada embel-embel ditawari jabatan tapi Pak Purnomo nggak mau seperti itu. Ini perlu soalnya kayak dagang sapi juga. Nah, ini perlu diklarifikasi oleh orang-orang sekitar presiden gitu ya. Apakah benar Pak Purnomo diberikan kompensasi jabatan tapi Pak Purnomo nggak mau, atau mungkin ada hal yang lain gitu. Jadi ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Jujur. Menyedihkan dan memang mengecewakan juga. Iya. Ya sahabat Indonesia, presiden juga manusia. Jadi sebagai seorang sahabat, dukungan yang kita berikan adalah juga dalam bentuk kritik. Ya, Mas Andri, sama ya, mungkin paradigma kita sama. Kalau kita melihat sahabat kita berjalan ke arah yang salah, kita harus mengingatkan. Betul. Bukan berarti dengan mengkritisi seperti ini kami menyerang atau tidak mendukung kembali Pak Jokowi. Ya. Ini ungkapan saya atau mungkin juga Mas Andri atau yang lain adalah ungkapan seorang sahabat yang sangat menyayangi Presiden Jokowi, gitu ya. Karena memang waktu Pilpres, persiapan Pilpres 2019 memang ada satu ekspektasi bahwa Pak Jokowi tanpa beban, gitu ya. Ini periode kedua beliau lebih bebas, tapi kenyataannya malah justru
tersandera. Begitu. Tersandera begitu ya. Iya. Sahabat Indonesia, tersanderanya seorang pemimpin karena keputusan-keputusan diambil berdasarkan tadi yang kita sebutkan awal, KKN, ada kolusi, ada nepotisme, sehingga tersandera segala keputusan bebas yang mestinya diambil dalam periode kedua ini. Sahabat Indonesia, politik dinasti itu berbeda dengan dinasti politik. Membangun keluarga yang memang berkecimpung di dalam dunia politik, asalkan dia berdasarkan satu karier di mana pertarungan itu bisa membentuk karakter seorang politisi menjadi seorang negarawan. Bukan karbitan ya. Bukan karbitan, Iya. bukan karena dapat fasilitasi Iya. dari kekuasaan dan seterusnya. Nah, disitulah kita menyampaikan kritik kita karena kita sayang kepada pemimpin kita. Begitu, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di session berikutnya.